Dan bukan hanya itu guys, Anda juga bisa menggunakan wallet exchange crypto ini untuk mentransfer kepada keluarga Anda jika Anda bekerja di luar negeri. Jadi jika keluarga Anda tiba-tiba membutuhkan uang, Anda bisa transfer hari ini juga, dan hari ini juga mereka bisa cairkan ke rekening BCA atau Mandiri atau BRI mereka. Oke? Jadi ini sangat-sangat membantu umat manusia. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan kripto untuk mengembangkan bisnis kita sehingga bisa mendunia. Oke, nah jadi begini. Sebelumnya kita harus tahu dulu cryptocurrency atau cryptocurrency itu adalah apa. Oke, jadi kripto merupakan uang digital, mata uang digital yang digunakan untuk transaksi online. Oke, jadi kita bisa transfer kripto kita ke penerima sama seperti kita transfer dari bank BCA ke bank BCA. Oke, dengan kripto kita bisa transfer kripto ke penerima itu dengan cepat dan sangat murah. Oke, contohnya seperti Tron. Tron sudah mengembangkan yang namanya TRC20 jaringan untuk transfer. Kita bisa transfer Tron ke penerima itu dalam hitungan 2 menit dan biaya transaksinya juga sangat murah. Biaya transaksinya itu sekitar 1 sampai 1,5 biji Tron. Oke, dan satu token Tron itu harganya untuk sekarang ini sekitar 0,07 USD. Jadi bisa dibilang untuk biaya transfer Tron ke Tron dari wallet kita ke wallet penerima itu nggak nyampe 0,5 US dollar. Oke, sangat murah sekali, dan 2 menit itu nyampe. Sedangkan kalau kita menggunakan rekening bank, kita akan sangat kesulitan. Yang pertama, kita harus memiliki rekening bank falas atau menggunakan PayPal. Oke. Terus juga yang kedua, biayanya sangat mahal. Terus juga Anda harus melakukan exchange dulu. Misalnya contohnya Anda import, misalnya Anda import barang dari China atau dari Amerika, Anda harus exchange dulu ke money changer. Dan money changer itu exchange-nya pasti ada biaya, ada perbedaan harga. Contohnya harga beli dan harga jual itu ada perbedaan 300. Oke. Nah, makanya dengan kripto ini Anda tidak perlu melakukan exchange seperti itu, karena Anda bisa membeli atau menjual dengan harga yang sama dengan pasar. Oke. Nah, jadi koin apa yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan bisnis kita? Nah, tentunya saat ini banyak orang yang masih berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin kita menggunakan crypto coin untuk sebagai alat pembayaran? Karena harganya itu, harga koin itu naik turun secara volatil gitu loh. Oke. Nah, disinilah dikembangkan oleh para koin seperti Tether dengan USDT-nya ya. Jadi ini disebut dengan stablecoin. Jadi stablecoin USDT ini harganya 1:1 dengan US dollar. Sama 1:1. Oke. Dan stablecoin ini kenapa disebut stablecoin? Karena dia stabil. Dia mengikuti harga US dollar. Oke, dan disinilah kita bisa gunakan sebagai alat pembayaran kita. Oke. Nah, jadi USDT ini juga merupakan token yang dapat diperjualbelikan di exchange-nya kripto. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis Anda memiliki produk yang bisa diekspor, terutama produk yang Anda create sendiri, Anda bisa menggunakan wallet exchange atau kripto atau Indodax sebagai walletnya Anda untuk bisa menerima pembayaran dari luar negeri. Oke, nah jadi Anda tidak perlu khawatir lagi dengan masalah pembayaran. Dan saya yakin setiap pebisnis saat ini, apalagi yang di luar negeri, mereka sudah mengerti dengan hal dunia kripto. Mereka pasti sudah memiliki wallet sendiri, baik itu wallet hot yang untuk exchange, untuk trading, ataupun wallet cold, oke, yang untuk di stake atau untuk di mining. Oke, nah jadi Anda bisa menggunakan wallet exchange untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi Anda taruh rekening, Anda taruh kode transfer Anda. Misalnya contohnya Anda menggunakan USDT ya. Anda boleh copy barcode yang ada di wallet Anda, barcode alamat address USDT Anda di website Anda, supaya ketika ada yang belanja produk Anda, mereka tuh bisa tahu langsung mau transfer USDT-nya tuh ke alamat mana. Nah, jadi setiap token yang ada di wallet Anda itu sudah memiliki address masing-masing, alamat masing-masing. Ibarat bahasa simpelnya itu rekening masing-masing. Sudah ada rekeningnya. Jadi di mana ketika misalnya contohnya
Ya kan, ketika saya ingin transfer Anda, saya tinggal copy address Anda di walletnya saya. Jadi ntar token yang saya kirim kepada Anda, USDT itu akan masuk ke walletnya Anda langsung dalam hitungan 2 menit. Dan saya yakin ke depannya itu akan jauh lebih cepat lagi, seperti transfer antar bank yang online. Oke, sekarang ini sudah tergolong cepat 2 menit. Dulu itu masih lama, sekarang udah 2 menit karena ada pengembangan di proof of stake. Oke, jadi proof of stake ini membuat transaksi itu jauh lebih cepat dan jauh lebih murah karena tidak menggunakan daya listrik yang berlebihan. Oke, nah jadi dengan demikian Anda bisa mengembangkan bisnis Anda sampai ke seluruh dunia tanpa harus bingung dengan payment. Oke, dan bukan hanya itu guys, Anda juga bisa menggunakan wallet exchange crypto ini untuk mentransfer kepada keluarga Anda jika Anda bekerja di luar negeri. Jadi jika keluarga Anda tiba-tiba membutuhkan uang, Anda bisa transfer hari ini juga, dan hari ini juga mereka bisa cairkan ke rekening BCA atau Mandiri atau BRI mereka. Oke, jadi ini sangat-sangat membantu umat manusia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau untuk bisnis kita bisa menggunakan stablecoin, terus koin-koin lainnya gunanya apa? Kenapa begitu banyak koin yang lahir seperti Ethereum, Bitcoin, ADA dan lainnya? Itu fungsinya apa? Oke, nah di sini saya akan jelaskan bahwasanya koin-koin tersebut kelak akan dipakai oleh toko-toko yang bekerja sama dengan mereka dan akan booming pada saat metaverse booming. Oke, karena seperti sekarang ini Twitter dibeli oleh Elon Musk, akan sangat besar kemungkinan Twitter hanya menerima pembayaran dari Dogecoin, ya. Jadi dari sinilah kedepannya akan terjadi seperti dulu, ketika GoPay sama OVO baru muncul. Mereka bekerja sama dengan toko makanan, toko apapun itu untuk mendapatkan diskon. Oke, jadi kedepannya koin-koin tersebut akan sama seperti GoPay dan OVO. Mereka akan bekerja sama dengan toko-toko, dengan pebisnis-bisnis untuk bisa menerapkan payment menggunakan koin mereka. Dan tentunya ada kelebihan-kelebihannya ya. Seperti dulu kita sama-sama tahu ya, ketika GoPay dan OVO baru muncul, itu diberi diskonnya gila-gilaan, ya kan? Nah, kedepannya juga begitu. Token-token ini akan berfungsi seperti itu. Bahkan kalau sampai sekarang ini ada sistem tradisional yang diterapkan seperti GoPay dan OVO yang merupakan e-money ya, yaitu apa? Voucher belanja seperti kupon belanjanya Indomaret, Map, terus juga ada Atomic. Nah, itu mereka bekerjasama dengan toko-toko yang mau bekerjasama dengan mereka untuk bisa menggunakan kupon belanja itu. Nah, ketika kita beli kupon belanja itu harganya lebih murah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kedepannya koin-koin itu berfungsi sebagai seperti alat pembayaran GoPay, OVO, dan yang tradisional tadi ya kan, kayak kupon belanja Indomaret, kupon belanjanya Map, kupon belanjanya Atomic. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saja koin ini akan booming ketika metaverse. Ketika metaverse itu booming. Jadi ketika orang membuka toko di metaverse, seperti contohnya di Other Side yang dibangun oleh di Bored App ya, BAYC. Jadi seperti metaverse-nya Bored App itu, mereka saat ini hanya memberlakukan yang namanya ApeCoin. Oke, makanya kemarin ketika tanggal 30 mereka menjual lahan virtual yang mereka bangun di metaverse, itu hanya boleh dibeli dengan menggunakan ApeCoin. Oke, jadi entar koin-koin ini akan berlomba-lomba menciptakan kelebihan-kelebihan mereka untuk supaya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti BAYC ini, ya kan, supaya mereka bisa masuk ke dalam dunia metaverse mereka sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi ntar ke depan tentunya akan banyak lahir dunia metaverse yang dimana akan pembayaran di dalamnya akan menggunakan koin-koin yang sudah mereka tentukan untuk kerjasama. Nah, inilah kedepannya dunia koin, dan tentunya metaverse ini akan booming 5-10 tahun ke depan seperti yang sudah diumumkan oleh Mark Zuckerberg. Ketika metaverse itu booming, maka transaksi di dalam metaverse itu akan menggunakan yang namanya digital coin seperti Bitcoin, yaitu crypto dan teman-temannya. Oke, jadi di sini
kita belajar bahwasanya dunia sudah akan berubah. Dunia sudah akan berubah ke yang namanya dunia digital, oke? Dan Anda pasti bingung, kok bisa lahan virtual bisa dijual lebih mahal daripada lahan asli, tanah yang selama ini kita sebut sebagai emas hitam, oke? Nah, saya akan bahas tentang ini di video berikutnya. Kenapa sih orang-orang mau beli lahan seharga puluhan miliar? Apakah mereka sudah kehilangan logika mereka? Nah, itu saya akan bahas di video berikutnya, oke? Jadi di sini Anda sudah belajar bagaimana masa depan koin dan bagaimana koin itu menjadi masa depannya kita, oke? Karena saya sangat percaya ke depan dunia bisnis itu akan berubah ke metaverse. Kalau sekarang kita masih mengandalkan yang namanya Google, masih mengandalkan yang namanya Facebook, Instagram, kedepannya kita akan mengandalkan yang namanya metaverse yang lebih mempermudah kita dalam membangun bisnis kita. Oke, nah saya akan bahas di video berikutnya. Saya akan bahas bagaimana itu bisa lebih membantu kita dalam pengembangan bisnis kita. Apalagi kalau kita ingin mengembangkan bisnis secara mendunia, atau kita punya target tertentu, target orang-orang kaya, target artis-artis. Nah, itu semuanya di metaverse. Semuanya di metaverse. Oke? Jadi, kita sama-sama belajar. Anda bisa mengembangkan bisnis Anda dengan menggunakan kripto. Dan saat ini, Anda bisa menggunakan stablecoin. Dan ketika Anda metaverse booming, Anda bisa memilih salah satu koin yang bisa jadi alat pembayaran Anda ketika Anda join di dunia metaverse ke depannya. Dan stablecoin yang bisa Anda gunakan sekarang ini itu USDT, ada USDD. Nah, kalau USDT ini sekarang sudah ada di wallet apapun seperti toko kripto ataupun Indodax. Dan sekarang yang terbaru ini sekarang lagi muncul yang namanya USDD, stablecoinnya dari Tron. Dan saya yakin dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu singkat ini akan segera ada di Indodax dan toko kripto. Oke? Dan USDD ini itu biaya transfernya itu jauh lebih murah karena sudah menggunakan POS. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga bisa melihat perkembangan dunia ini di dunia kripto seperti apa dan bagaimana kita harus menanggapinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.